Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian, penonton Kali TV yang berbahagia. Kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan seputar fadilah atau keutamaan sholat tarawih, yaitu keutamaan sholat tarawih pada 10 malam terakhir bulan Ramadan, tepatnya malam ke-21 sampai malam ke-30. Nah, teman-teman sekalian, penonton TV yang berbahagia, untuk Anda ketahui, pada malam ke-21, orang yang menunaikan sholat tarawih akan mendapatkan pahala atau ganjaran atau apa istilahnya, balasan, yaitu akan dibangunkan rumah di surga nanti. Rumah itu dibangun dari cahaya. Bisa Anda bayangkan betapa indahnya, betapa eloknya rumah yang dibangun di surga dari cahaya. Itu adalah ganjaran apabila kita menunaikan ibadah sholat tarawih di malam ke-21. Amin. Lalu di malam ke-22 sholat tarawih, orang yang menunaikan sholat tarawih itu berhubungan dengan hari kiamat. Dalam kitab Durratun Nasihin, malam ke-22 orang yang menunaikan sholat ibadah tarawih akan dihindarkan dari kebingungan dan ketakutan pada hari kiamat nanti. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa pada hari kiamat nanti orang-orang itu akan kebingungan, akan ketakutan, akan berlari berhamburan. Mereka akan meninggalkan keluarganya, meninggalkan anak-anaknya, meninggalkan orang tuanya, meninggalkan saudara-saudaranya. Itu karena saking bingungnya, saking takutnya pada hari kiamat. Nah, insya Allah jika kita menunaikan ibadah sholat tarawih pada malam ke-22, maka kita akan terhindar dari kebingungan dan ketakutan tersebut. Kondisi manusia pada hari kiamat itu diterangkan oleh Allah SWT dalam surat Al-Qari'ah ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Yang artinya pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, manusia adalah seperti anai-anai yang bertebaran. Nah, ini adalah perumpamaan Al-Quran tentang kondisi manusia pada hari kiamat nanti, yaitu bingung, ketakutan, sehingga berhamburan, berlarian, bertebaran, diibaratkan seperti anai-anai yang bertebaran. Nah, karena itu jika kita ingin selamat dari kebingungan dan ketakutan pada hari kiamat nanti, maka tunaikanlah ibadah sholat tarawih pada malam ke-22. Wallahu a'lam. Lalu ganjaran bagi orang yang sholat tarawih pada malam ke-23 itu berkaitan dengan surga, yaitu akan dibangunkan sebuah kota. Ini bukan lagi rumah sebagaimana pada tarawih malam ke-21, tapi kota. Allah SWT akan membangunkan kota bagi Anda di surga. Pada malam ke-24, ganjaran orang yang sholat tarawih itu akan mendapatkan 24 jenis doa yang mustajab atau manjur. Nah, jadi ketika malam ke-24 nanti, ketika Anda menunaikan ibadah sholat tarawih, maka berdoalah, memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang Anda minta, yang Anda doakan, insya Allah Allah akan mengabulkannya. Amin. Teman-teman sekalian, ketika kita meninggal nanti, kita akan meninggalkan alam dunia ini menuju ke alam kubur. Nah, di alam kubur nanti itu ada yang namanya siksa kubur dan ada yang namanya nikmat kubur. Nah, bagi orang-orang yang lebih banyak melakukan dosa dibandingkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan siksa kubur. Nah, siksa kubur ini sangat-sangat tidak mengenakan, sangat-sangat mengerikan. Ada banyak sekali macamnya. Misalnya tubuh dihimpit oleh bumi hingga remuk. Ada juga yang disiksa dengan ular sujak. Ada juga yang disiksa dengan tiap hari mencium aroma yang tidak sedap dan berbagai hal-hal mengerikan lainnya. Nauzubillah. Nah, ketika Anda yang menunaikan, ketika kita menunaikan ibadah sholat tarawih pada malam ke-25, maka insya Allah kita akan diselamatkan atau dihindarkan dari siksa kubur. Karena itu pada malam ke-25 nanti, tunaikanlah ibadah sholat tarawih dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ketika kita meninggal nanti kita diselamatkan dari siksa kubur, dari fitnah kubur, dan dari berbagai keburukan di alam kubur. Di malam yang ke-26, ganjaran untuk orang yang menunaikan ibadah sholat tarawih dalam kitab Durratun Nasihin dijelaskan bahwa
akan mendapatkan pahala, akan ditingkatkan pahalanya selama 40 tahun. Bayangkan teman-teman sekalian, 40 tahun kita akan memperoleh dispensasi berupa pahala yang ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita melakukan ibadah sholat tarawih pada malam ke-26. Wah, sungguh inilah sebuah ganjaran yang sangat besar sekali, yang sangat menggembirakan sekali, dan kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti di hari kiamat ketika sudah penghisapan, itu ada yang namanya Siratul Mustaqim atau jembatan yang konon menurut ceritanya itu sangat bahkan lebih tipis dari sehelai rambut. Nah, orang-orang yang tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan bisa melewati jembatan tersebut. Ia akan tergelincir, terjatuh ke dalam neraka. Tapi orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi rahmat serta syafaat, maka dia akan mudah melewati jembatan Siratul Mustaqim tersebut. Nah, salah satu cara agar kita diberi peluang atau kesempatan untuk bisa melewati Siratul Mustaqim dengan mudah, maka tunaikan ibadah sholat tarawih pada malam ke-27. Karena ini adalah fadilah atau keutamaan dari sholat tarawih malam ke-27. Sholat tarawih pada malam ke-28 dalam Rotun Nasihin dijelaskan bahwa orang yang menunaikannya akan diangkat derajatnya di surga nanti sebanyak 1000 tingkatan. Ibadah haji merupakan ibadah wajib kelima. Jadi akan sempurna keislaman seorang apabila dia sudah menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Nah, bagaimana bila kita termasuk orang yang tidak mampu? Jangan khawatir, karena sholat tarawih pada malam ke-29 memberikan keutamaannya atau fadilahnya, yaitu akan mendapatkan pahala haji yang diterima, haji mabrur, itu sebanyak 1000. Jadi orang yang menunaikan sholat tarawih pada malam ke-29 itu akan diberikan pahala 1000 kali haji. Pahala 1000 haji yang mabrur, yang diterima. Bagi Anda yang tidak mampu untuk menunaikan ibadah haji ke Makkah, ke Tanah Suci, maka lakukan atau laksanakan ibadah-ibadah yang pahalanya sama seperti pahala haji, termasuk salah satunya sholat tarawih di malam ke-29. Fadilah di malam terakhir, di malam ke-30, itu adalah sebuah ganjaran yang sangat besar, yang sangat diinginkan oleh setiap muslim, yaitu kita akan diperintahkan, diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakan buah-buahan apa saja dari surga, meminum dari telaga Kautsar, dan mandi dengan air salsabilah. Tidak hanya itu, Allah juga akan memperkenalkan kepada kita bahwa Allah akan berfirman, "Aku adalah Tuhanmu dan engkau adalah hambaku." Nah, itulah teman-teman sekalian fadilah-fadilah atau keutamaan-keutamaan sholat tarawih dari malam ke-21 sampai malam ke-30. Jadi dengan melihat ganjaran tersebut, terlepas dari apakah kita akan memperolehnya atau tidak, yang jelas menunaikan ibadah sholat tarawih itu adalah sebuah ibadah sunnah yang sangat dianjurkan pada bulan Ramadan, dan sebagai bentuk ikhtiar kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun fadilah-fadilah tadi, anggap saja itu adalah sebuah bonus yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita bila kita menunaikan ibadah sholat tarawih. Demikian yang bisa saya share. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan semoga memotivasi teman-teman sekalian untuk lebih istiqomah dan rajin menunaikan ibadah sholat sunnah tarawih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.